Update daftar pembalap MotoGP 2025 terbaru bertambah setelah Raul Fernandez diperpanjang oleh Trackhouse Racing Aprilia. Raul Fernandez mendapatkan kontrak baru dari tim satelit Aprilia itu selama 2 musim ke depan, yang artinya dia akan jadi rider andalan hingga tahun 2026. Kursi di MotoGP 2025 tersisa 9 untuk jajaran rider yang belum mendapat kontrak baru di kelas Premier. Kiprah mengesankan Raul selama bersama Trackhouse Racing Aprilia terlihat pada musim 2024 yang kian solid bersama RSGP. Prioritas Raul memang ingin bertahan di tim asal Amerika Serikat tersebut, mengingat dirinya akan menunggangi motor spek pabrikan hingga 2026 nanti. Perasaan sumringah diungkap oleh tim prinsipal David Brivio yang bangga bisa memagari rider Spanyol tersebut. Talenta Raul mengesankan di mata David. Dirinya ingin mengembangkan potensi yang dimiliki oleh runner-up Moto2 2021 tersebut demi lebih mengesankan. Trackhouse Aprilia masih menyisakan 1 kursi lagi di tim satelitnya setelah memperpanjang kontrak Raul. Nasib rekan setim Raul yakni Miguel Oliveira masih belum menemukan titik terang lantaran rider Portugal itu dikabarkan bakal hengkang. Miguel juga dikaitkan ke tim perambak Yamaha dan lainnya lantaran diprediksi bakal angkat kaki dari Trackhouse Aprilia. Pasalnya, Trackhouse Aprilia juga sudah menyiapkan kandidat pembalap lainnya untuk MotoGP 2025 nanti seperti Joan Mir. Menarik dinanti bagaimana kelanjutan update daftar pembalap MotoGP 2025. Sukses Pecco Bagnaia mengambil alih posisi teratas dari Jorge Martin juga menegaskan statusnya sebagai pembalap terbaik yang dimiliki Ducati. Selain itu, murid Valentino Rossi itu juga masih lebih baik daripada Marc Marquez di atas motor Ducati. Meskipun pertandingan tersebut kurang cukup adil karena Marquez menggunakan motor lawas pada musim ini. Persaingan Bagnaia versus Marquez secara adil baru akan terlihat pada musim depan saat dua juara dunia itu menggunakan motor Desmos edisi GP25. Bagnaia bahkan melemparkan sewor bahwa keduanya akan bekerja dalam diam dan persaingan sesungguhnya adalah saat di lintasan. Bagnaia juga mengingatkan bahwa dulu banyak orang bilang bila Marquez di Ducati akan menang. Saat Marquez tidak menang, sekarang dikatakan bahwa Marquez tidak memiliki motor pabrikan. Bagnaia pun menantikan kiprah Marquez tahun depan. Meski begitu, Bagnaia belum ingin berbicara lebih jauh bagaimana rivalitas yang terjadi antara dirinya dan Marquez ke depannya. Bagnaia kemudian mencoba mengulas mengapa Marquez masih belum bisa memaksimalkan motor Ducati. Dia mengungkapkan alasan mengapa dirinya masih menjadi pembalap Ducati yang sulit dikalahkan, yakni mampu melakukan pengereman dengan sangat keras. Jadi, jika Marquez ingin melewatinya, Bagnaia memprediksi bahwa Marquez cenderung melebar dan Bagnaia siap melewatinya lagi di tikungan. Suzuka 8 Hours merupakan ajang balap ketahanan motor legendaris yang menjadi salah satu seri dari FIM Endurance World Championship. Balapan ini pun dikenal sangat menantang karena digelar selama 8 jam di Jepang saat musim panas dan layout sirkuit Suzuka yang pelik untuk motor. Atas alasan inilah balapan ini dianggap sebagai salah satu yang paling ekstrim di dunia motorsport. Digelar pertama kali pada 1978, balapan ini dulunya kerap diramaikan para rider MotoGP dan WTSBK, serta para pembalap dari berbagai ajang motor bergengsi di dunia termasuk dari Jepang sendiri. Namun jadwal MotoGP yang padat membuat para ridernya kerap ragu-ragu berpartisipasi. Pembalap MotoGP terakhir yang mengikuti ajang ini adalah Johann Zarco, yakni di Suzuka 8 Hours 2024. Ia membela tim HRC Japan Post bersama Takumi Takahashi dan TP Nagu. Mereka sukses meraih kemenangan yang juga jadi kemenangan Honda yang ke-30 dalam sejarah Suzuka 8 Hours. Usai melihat skuad Ducati tim Kagayama tampil kompetitif dan finish keempat bersama Panigale V4R di Suzuka 8 Hours 2024, Pecco Bagnaia pun lagi-lagi meminta Ducati untuk menurunkannya di ajang tersebut. Sebelumnya, yakni pada 2022, ia sudah sempat meminta diturunkan di edisi 2023. Sayang, permintaan juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 itu sampai kini belum dituruti. Jika benar-benar ikut Suzuka 8 Hours 2025, maka Bagnaia akan mengikuti jejak sang mentor Valentino Rossi yang berpartisipasi pada edisi 2000 dan 2001 serta merebut kemenangan pada 2001 bersama Colin Edwards di atas Honda.
Pabrikan asal Austria ini percaya bahwa masalah getaran yang timbul dari ban Michelin anyar dan RC16 spesifikasi terbaru dapat menjelaskan mengapa pembalap Australia ini hanya mampu menembus posisi 10 besar satu kali sebelum jeda musim panas. Sementara rekan setimnya di KTM, Brad Binder dan Pedro Acosta meraih podium di awal tahun. Sedangkan Miller masih belum mampu mengalahkan hasil finish kelima yang ia raih dalam situasi yang tidak menguntungkan di Portugal. Hal ini membuat pembalap Australia ini berada di posisi ke-16 klasemen sementara dengan hanya mengoleksi 35 poin. Berbeda jauh dengan tahun lalu saat ia mengoleksi 90 poin di paruh musim pertama ini. Sejumlah pembalap KTM memang berjuang dengan masalah yang tidak jelas saat MotoGP 2024 dimulai di Qatar pada Maret. Tapi problem tersebut makin jarang terjadi seiring berjalannya waktu karena tim berhasil mengatasinya. Namun menurut KTM, baik Miller maupun pembalap gas-gas Tech 3 Augusto Fernandez terus menderita karena getaran pada motor sehingga tidak mampu mengeluarkan performa yang seharusnya. Pedrosa pensiun balapan MotoGP pada 2018 silam dalam usia 33 tahun. Secara usia, ia sebenarnya relatif masih bisa melanjutkan karirnya. Toh, faktanya ia kembali ke lintasan dan melakukan balapan pada MotoGP Styria 2021, finish di urutan 10. Ia sendiri sudah menjadi pembalap tes pengembangan untuk KTM sejak 2019. Pada 2023, ia 2 kali ikut balapan dan finish ke-7 serta ke-4, membuktikan bahwa kemampuannya jauh dari kata habis. Tapi, untuk mencapai titik itu, Pedrosa melalui banyak hal. Keputusannya pensiun tak lepas dari problem kelelahan kronis yang juga membuat Stoner pensiun di usia 27 tahun. Pada saat mengumumkan mundur dari balap motor pada 2018, Pedrosa cuma mengungkapkan lelah dengan rutinitas sebagai pembalap. Selain itu, ia juga diganggu kerusakan tulang selangkah. Problem ini baru terselesaikan setelah pensiun lewat proses yang panjang berkat bantuan dokter stem cell. Meski tak pernah menjadi juara dunia, Pedrosa tetap diapresiasi sebagai salah satu pembalap terbaik MotoGP. Sepanjang karirnya, ia 3 kali jadi runner-up, memenangi 31 balapan, 112 kali naik podium, dan 31 kali jadi merebut posisi start terdepan.